Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imron, peserta PLDP 3 dari PTPN 3 Medan. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen bisnis. Usaha perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik. Perkebunan menghasilkan produk, penyediaan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi produk, pemasaran produk secara fisik, meliputi kawasan atau wilayah. Fungsi perkebunan yaitu yang pertama itu ekonomi, peningkatan kemakmuran, ekologi, peningkatan konservasi tanah, sosial budaya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pokok-pokok permasalahan yang dihadapi yang pertama produktivitas dan kualitas produk, yang kedua sentra produksi, persaingan bahan baku, ada industri pengolahan, pajak dan berbagai pungutan, kualitas dan komitmen SDM, tekanan isu-isu global. Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, mengarahkan, serta mengontrol aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan hubungan-hubungan fakta. Kontrol sistem adalah seperangkat sistem formal maupun non-formal dalam organisasi yang digunakan untuk mengendalikan tujuan organisasi. SPPM adalah suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi. Elemen pengendalian manajemen. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penaksiran risiko. Ada lagi aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada pemantauan. Fungsi manajemen yaitu merencanakan, mengorganisir, pengendalian, dan pelaksanaan. Syarat perencanaan berdasarkan pada alternatif dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman realistis dapat direalisasikan dengan berbagai keterbatasan ekonomis, menghindarkan faktor pemborosan, fleksibel, didasari partisipasi. Prinsip dasar adanya faktor strategi berdimensi jangka panjang, mempertahankan unsur strategi, dapat memperkirakan posisi perusahaan mendatang, bagaimana keputusan penting diambil yang akan mempengaruhi keadaan perusahaan untuk jangka panjang. Manusia selalu dihadapkan pada keharusan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan memilih salah satu atau beberapa pilihan keputusan. Pengambilan keputusan rasional dengan model yang sederhana dapat mengeluarkan hal-hal esensi dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Pengambilan keputusan lebih tepat dianggap memuaskan, bukan memaksimalkan. Berikut ada diagram dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada masalah, kemudian kita tahu penyebab masalahnya, kemudian harus tahu solusinya, dan merencanakan tindakan atau persoalan yang potensial. Dalam mengatasi suatu permasalahan, kita bisa membuat uh, peralatan seperti yang pertama, untuk kondisi saat ini ada permasalahan, kita jabarkan masalah mana yang lebih potensial, kemudian kita ketahui penyebabnya, alternatif permasalahan masalah mana yang lebih eh, aktif atau lebih bagus, kemudian rencana tindakannya seperti apa, itu eh, harapannya kondisi yang kita harapkan lebih bagus. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai modul manajemen ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.